Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan EV Legal Voice. Persoalan tarik-menarik, berapa besar tuntutan ganti rugi terhadap risiko penerbangan bagi negara maju dan negara berkembang, terutama pengguna jasa maskapai nasional pun internasional. Ada beberapa konvensi yang perlu dicermati. Konvensi Warsawa tahun 1929 dan Protokol Den Haag tahun 1955, serta Konvensi Guatemala tahun 1961, Protokol Montreal 1966, dan Konvensi Roma 1952 serta Konvensi Montreal 99. Kaitan dengan konvensi-konvensi tersebut, ada prinsip hukum yang perlu dipahami. Pertama adalah based on fault liability, mengukur kerugian itu berdasarkan kesalahan dan ada kausalitasnya dengan peristiwa atau kejadian. Kemudian presumption of liability. Dalam risiko penerbangan digunakan pembuktian terbalik, bukan penumpang yang membuktikan kesalahan atau keliruan, tetapi si pengangkutnya. Kemudian yang berikutnya adalah limitation of liability. Risiko penerbangan tentu membutuhkan maksimum tuntutan ganti rugi. Kemudian yang terakhir adalah liability without fault. Tidak dilihat kesalahannya, tapi langsung tanggung jawab kepada kerugian. Yang menarik adalah soal dalam risiko penerbangan adalah biasanya cancel penerbangan, dan deny boarding, tertundanya penerbangan, termasuk long delay of flight. Ini 3 soal yang sering muncul ya. Belum lagi kalau terjadi turbulensi, katakanlah misalnya bodily injury ya, luka badan, bahkan yang paling menjadi perhatian dunia penerbangan adalah insiden kecelakaan yang pernah terjadi pada pesawat MH17 yang mengakibatkan 12 orang penumpang Indonesia meninggal, di mana ganti ruginya terjadi gap antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing. Ya, kalau tidak salah USD 65.000 untuk orang Indonesia, tetapi bagi warga non-WNI atau warga asing, USD sekitar 65.000. Jauh sekali perbandingannya. Juga kasus Airlines Boeing 77 Malaysia dan AirAsia, rute Surabaya-Singapura yang kecelakaan di Pangkalan Bun. Traffic rights ya, atau hak di dalam penerbangan domestik maupun internasional, ada yang disebut dengan right innocence passage atau semacam penerbangan lintas damai. Disinilah yang sering menjadi persoalan adalah berapa besaran ganti rugi. Yang kelihatannya kalau dari Konvensi Warsawa 1929 dibandingkan dengan Konvensi Montreal 1999, ini problem kompensasi dan ganti ruginya demikian jauh. Nah, maka itu Amerika Serikat pada tahun berapa ini? 66 membuat Konvensi Montreal dengan menaikkan nilai besaran kompensasi kecelakaan hampir $58.000 tanpa biaya lawyer ya, dan $75.000 termasuk atau including dengan biaya lawyers ya kalau terjadi insiden. Konvensi Warsawa 1929 memang kaitan dengan ganti rugi hanya sebesar 135 atau 25.000 gold ya, franc gold ya, kurang dari ya US dollar sekitar 8.300. Jepang kemudian akhirnya juga melakukan inisiasi menaikkan kompensasi hampir 18 miliar atau setara sekitar berapa ya? 100.000 ya SDR. Apa motif Jepang? Rupanya menaikkan kompensasi ini agar orientasi penerbangan, orientasi maskapai kepada peningkatan layanan kepada penumpang. Dan yang menarik di dalam problem yang selalu muncul adalah soal delay management. Ini yang selalu jadi soal. Kalau mencermati undang-undang di Indonesia, Undang-Undang 1 tahun 2029, kemudian Undang-Undang 15 tahun 92, kemudian PP 77 2011 dan PP 40 tahun 95 tentang angkutan udara, penumpang yang meninggal itu di pesawat kurang lebih kompensasinya sekitar 1,2 miliar sekian. Dan juga di saat mendarat ya, katakanlah meninggal di saat mendarat hampir cuma 500 juta. Jika mengalami cacat total sekitar 1,2 sekian. Nah, kalau delay ya, atau kelambatan lebih 4 jam ya sekitar 300.000 atau per orang sekitar dipotong 50%, kalaupun itu bisa dilakukan. Atau kalau ini menyangkut bagasi hilang sekitar 200.000 per kilo ya, itu paling banyak 4 juta kurang lah.
Dalam kaitan dengan di mana yurisdiksi atau kompetensi, ya, kaitan dengan embarkasi atau desembarkasi, kapan penumpang itu di dalam kontrol maskapai itu bisa melakukan gugatan. Nah, pertama ukurannya ada apa? Tiket, check-in, kemudian boarding pass, masuk pesawat, masuk garbarata, dan ada ketentuan-ketentuan yang tampaknya secara kontraktual harus diatur secara khusus, terutama kaitan dengan tujuan akhir satu penerbangan. Ini yang menurut hemat saya bagian penting bagi masyarakat untuk mencermati regulasi maskapai penerbangan. Sejauh mana memberikan perlindungan kepada konsumen. Karena bagaimanapun risiko penerbangan adalah risiko yang tertinggi di dalam jasa pengangkutan. Sekian, mudah-mudahan manfaat. Sampai jumpa. FA Legal Voice. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.